Nah setelah dijalanin kok, loh wah hasilnya lumayan kayak gitu kan. Paling rame. Iya bisa sampai 100 sampai 150.000 sih. Omset berapa sekarang per bulan usaha lo? Kalau per bulan sih kurang lebih 100 lebih. Lu ambil usaha apa sih gitu? Ya sebenarnya sih usaha kecil lah. Sejenis makanan-makanan ringan kayak gitu. Ya bisa dibilang intinya. Oke bosku, balik lagi dari Johan Erwin ya di channel Johan, dan kali ini kita ngobrol ditemani oleh Bro Firman. Bro, nah ini udah lama banget kita nggak ketemu, udah berapa tahun ya? Kurang lebih hampir 6 tahun kayaknya. 6 ya pokoknya sebelum COVID sih ya. Belum COVID. Kita ketemu kan dulu di Kopdaran Truk Motor ya. Iya bener. Sekarang lagi sibuk apa nih kira-kira? Lagi sibuk usaha sih sebenarnya sih. Usaha, Iya. ya usaha. Wah, Alhamdulillah. gila ya. Itu usaha lu mulai usaha dari tahun 2017 akhir sih. 17 akhir. Oh, berarti udah sekitar 8 tahun ya. Iya. Wah, keren, 8 tahun udah buka usaha. Nah, dari 8 tahun ini ya, Iya. itu sekarang nih langsung gua tabrak pertanyaan aja ya. Oh iya. Omset berapa sekarang per bulan usaha lo? Kalau per bulan sih kurang lebih 100 lebih. 100 lebih. ribu apa? 100 juta lebih. 100 juta? Iya. Serius? Serius. Anjing, cuk, bangke. Berarti dengan omset segitu ya, otomatis kan lu nggak ngejalanin ini sendiri dong, pasti ada tim itu ya? Ada. Udah ada tim berarti ya? Ada. Berapa orang? Kurang lebih kalau sekarang sih yang inti nih yang tinggal di sini nih kurang lebih 7. Belum ada warga sekitar 11. Berarti total 18. Iya. Gila. Berarti istilahnya lu nyari orang ya, nyari tim itu nggak hanya dari luar tapi juga dari sekitar. Iya. Wah, emang sengaja seperti itu. Gila. Itu ya bisa bisa udah ada tim ya, nyampe puluhan itu ibaratnya lah ya, belasan puluhan gitu, omset udah sampai ratusan juta gitu ya. Gila. Ini gue pengen tanya, dengan omset segitu dan lu juga bisa nge-hire orang yang banyak, lu ambil usaha apa sih gitu? Ya sebenarnya sih usaha kecil lah. Sejenis makanan-makanan ringan kayak gitu. Ya bisa dibilang intinya kulit lumpia. Serius kulit lumpia, makanan receh kan? Kulit lumpia? Iya. Dapat sebulan ratusan juta? Iya benar. Anjing. Bisa ya? Bisa gini ya, karena persepsi gua untuk orang awam misalkan ya, kalau udah omset yang sampai puluhan ratusan gitu kan pasti yang wah mentereng gitu deh ya. Ini serius kulit lumpia, Cuk? Serius beneran. Gila bro, dari kulit lumpia yang kita bilang dianggap receh gitu ya, iya, bisa menghasilkan segitu ya. Lah, itu awal mulanya tuh gimana lu bisa kepikiran, oh kayaknya usaha kulit lumpia oke nih, soalnya kan kalau kita banyak orang lah ya, iya, itu banyak juga teman-teman gue yang cerita ke gue, ini bang gue pengen buka usaha tapi apa ya gitu loh, bilang ini jangan ini. Nah ini ketika kulit lumpia sekarang berarti jalan 8 tahun omset ratusan juta. Lu gimana awalnya? Jadi dulu bisa dibilang itu dulu pernah kerja ikut orang di Jakarta. Nah cuman dulu kan di Jakarta ikut orang terus kan jenuh lama-lama kan. Mungkin ya emang udah jalannya suruh usaha sendiri. Motor saya hilang di Jakarta. Colong gitu. Iya, motor belum lunas lagi. ngenes. Nah itu dapat angsuran dari leasing tuh kurang lebih dikit lah. Nah itu buat modal usaha, bingung tuh modal usaha apa, mana nggak ada basic kan. Temen ngajakin join ya, intinya gua itu modal, temen gue itu tenaga kayak gitu. Gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu cemburu sosial lah, biasa soal tenaga kan. Nah di situ saya spekulasi sendiri, ya udahlah saya aja yang lanjutin, toh saya yang modal kan. Nah sempat kerja bakti itu bang, nggak semudah yang sekarang.
ibaratnya dulu pernah kayak kongsi gitu lah ya, kalau bahasa orang Cinanya ya, terus pecah kongsi gitu ya. Pecah, pecah benar-benar pecah, sampai pertemanan pecah, persahabatan, keluarga pun pecah kok. Gitu ya. Itu yang paling ngeri ya. Iya benar, makanya sekarang kalau mikir usaha join jangan dulu deh. Soalnya yang sama saudara aja kayak gitu, apalagi sama orang lain kayak gitu loh. Benar. Apalagi kalau yang udah menyangkut masalah fulus ya. Bener itu, lain cerita. Anjir. Nah, lanjut nih ya. Ya, lanjut. Nah, setelah itu saya rekrut lah, suruh teman suruh bantuin saya. 6 bulan itu kerja bakti saya nggak dapat apa-apa. Cuman saya bangga nih Iya. bisa ngasih gaji ke orang kayak gitulah. Dia bisa ngebantu orang. Ya, walaupun saya belum dapet tuh, cuman sewaktu itu tuh memang mungkin udah, ya udahlah, kamu sekarang tuh tak kasih omset lebih sama yang di atas gitu kan. Ketemu tuh bulan puasa. Nah, ternyata bulan puasa itu panen, Pak. Berarti saya 7 hari 7 malam itu full. Lembur terus, cuman di rolling sih, ada yang tidur, nanti ada yang bangun kayak gitu tuh. Iya, ya nggak mungkin dong dua-duanya lembur semua. Iya. Tidur gila tuh. Nah, setelah itu tuh kesini kan kena COVID tuh. Iya, betul Covid. Wah, itu Covid kalau kebanyakan orang itu nggak cuma matiin nyawa tapi juga matiin ekonomi sih. Iya, kalau saya enggak, kalau saya itu udah omset bisa dikatakan lah sama bulan puasa itu imbang, Pak. Wih, gila ya. Iya, soalnya saya tuh door to door langsung dari rumah ke rumah. Ya, jadi cara promosinya itu langsung door to door. Iya. Wah. Nah, ini sebenarnya yang banyak orang yang nggak terapin ya. Karena pun kalau door to door kadang ada yang malu gitu ya. Iya, benar. Ini benar berarti ini kalau yang pengen gue tanya berarti untuk pertama ya modal dari usaha itu kan nggak hanya uang ya, berarti Iya. mental juga ya. Bener, mental, sopan santun, tata krama itu dipakai. Nah itu ya. Sekarang gini ya, kayak banyak orang yang pengen buka usaha. Dia kendalanya gini, selalu bilang, gue nggak punya modal, modalnya uang gitu loh. Nah begitu ada yang punya modal uang, mentalnya nggak ada, iya, sama Pak. hancur bener ya. Iya bener, banyak yang kayak gitu. Bahkan teman-teman sekitar pun banyak yang sampai gulung tikar gara-gara nggak ada mental. Nah itu dia. Tapi yang tadi masih yang gue tanyakan gini bro, kenapa bisa kepikiran kulit lumpianya itu loh? Jadi dari mana? Inspirasinya itu loh. Inspirasinya itu jadi dari di kampung saya. Saya kan asli Banjarnegara. Nah, komplek desa saya itu kebanyakan pengrajin kulit lumpia. Udah lingkungan sekitar. Iya. Nah, waktu itu ya. Cuma kan pada di Jakarta semua mayoritas. Nah, kebetulan temen bekas merantau dari Jakarta pengen usaha di Purwokerto kayak gitu kan. Ya udahlah kita berdua dengan semangatnya, modal minimal mungkin. Iya. Kayak gitu. Nah, setelah dijalanin kok loh, wah hasilnya lumayan kayak gitu kan. Modal sekian, dulu masih murah. Iya. Namanya plastik, bahan baku semuanya masih murah. Orang dulu kita modal 200.000 aja bisa jadi duit 800.000. Wah, ternyata gede juga ya. Gede. Wah, gila. Ini nih yang kadang orang anggap remeh, itu ternyata aslinya gede banget ya. Iya benar. Iya, mungkin kalau dilihat, mungkin banyak ini ya, kayak orang lihatnya itu kan harganya per piecesnya mungkin ya. Iya. Dilihat cuma berapa sih, mungkin 500.000 atau 2.000 gitu ya, misalkan piecesnya. Cuma kalau kita dapat bisa 1 bulannya ngejual ribuan, puluhan ribu, Iya benar. cuan coy, iya nggak sih? Iya. Ya kan kuantitik gitu loh. Itu keren, berarti emang dari awal dari lingkungan sekitar gitu ya. Nah jadi gini bro, kalau misalkan dari awal usaha sampai sekarang gitu ya, ada nggak fase terendahnya cuy? Bukan fase terendah, ya sebelum usaha ya, setelah usaha ini loh. Misalkan naik turun pasti ya, Iya, apa pasti. fase terendahnya? Iya. Ada nggak? Fase terendah itu waktu masih lajang, belum kepikiran nikah. Iya. Harusnya tuh saya itu menabung dulu. Cuman kan namanya jiwa-jiwa muda Iya. gitu, kita senang nongkrong sana nongkrong sini, main ke sana main ke sini. Apalagi dulu sempat ikutan klub motor juga kan, kemana-mana kan perlu biaya tuh. Nah saya ya sempat gila lah sama dunia yang seperti itu. Nah, dari situ saya mulai terasa tuh namanya perekonomian mulai goyah. Itu kan setelah COVID itu. Makanya saya bisa dikatakan tuh udah omset mulai menurun dulu. Nah, setelah itu saya
jujur aja gagal nikah udah 2 kali. Ya kan 2 kali. 2 kali, 1 bulan mau nikah juga udah gagal tuh 1 bulan. Iya. Gila. Ternyata gitu ya. Emang kadang ada ujiannya gitu ya. Ada pasti. Tinggal kita yang ngejalanin aja. Iya. Nah, setelah fase terendah itu saya kelibat sama hutang yang akhirnya saya sempat gulung tikar. Oh, berarti sempat gulung tikar juga. Sempat gulung tikar. Saya gulung tikar ke Jakarta lagi. Gitu. Sempat ngerantau ke Jakarta lagi berarti ya. Sempat 1 tahun saya di sana. Wah, buset ternyata. Jadi gini emang di mana-mana juga usaha tetap ya naik turun. Nah kan kayak orang lihat itu saat ada orang yang usaha maju, dilihatnya itu pas enaknya aja. Iya, benar. Kayak wah lu enak ya usahanya udah ini. Tapi nggak pernah dia berpikir atau melihat pas kita jatuh. Iya, benar. Kayak pengalaman gue juga sama cuy, kayak saat gue dulu sebelum COVID gitu ya. Gue buka usaha sablon itu per bulan bisa ribuan pieces cuy. Begitu gue sempet inget gini tuh. Lu tau gak, masih inget pas pertama kali COVID itu kan pas 2020 bulan Maret. Iya kan. benar. Terus April lockdown. Iya. Nah di bulan Maret gue udah dapat orderan untuk di bulan April. Untuk bulan April, produksi April itu sudah sekitar 1.500 pieces dari 3 event ya. Event dari klub mobil Captiva, King, sama untuk sepeda santai. Oh udah nyantai ya udah. Iya. Wah udah waktu ini udah cuan tuh segini ya. Jadi hitung aja oke lah aman. Gue bilang ke karyawan juga bulan depan aman nih gitu. Tiba-tiba lockdown cancel semua cuy. Yang lain lockdown tiarap. Nah, gua mah kagak. Enaknya itu udah langsung ya. Percaya nggak percaya lu? Gue mikirnya gini, wah kayaknya cuma berapa bulan sih, nggak bakal lama deh. Tahu 2 tahun aja. Iya kan. Dan yang paling menurut saya kan fase terendah di ekonomi itu ini tahun 2025 ini yang paling rendah. Bener serius. Paling tiarap ini. Iya. Ternyata ya dulu gue sini ya sempat pas COVID ya. COVID kan emang bener-bener lockdown semua gitu ya. Perekonomian juga lockdown. Tapi jujur aja gue masih bisa dapat ratusan pieces cuy. Ya nggak tahu gimana gitu ya. Pokoknya dapat ratusan pieces lah antara 100, 200, 300. Gue mesti dapat gitu. Nah untuk setelah COVID ini gue juga masih oke lah, dan bahkan tahun kemarin itu ya, gue masih enak banget gitu loh, masih oke lah. Tahun ini bener-bener wah gila cuy, gue bisa dari awal tahun masih oke awal tahun, pertengahan udah mulai lesu, akhir ini gue wah gila, gue pikir apa emang gue doang gitu. Banyak semua hampir merata sih, kalau soal itu kayaknya merata deh di tahun 2025 ini. Hampir semua usaha tiarap kecuali medis ya. Iya, kalau medis mah dan medis sama ini sebenarnya apa bensin. Iya, cuma kan nggak tahu ya kenapa bisa rugi, cuma iya bener ya, emang berarti semua itu lagi bener-bener drop banget ya gitu anjir. Tapi untuk kulit lumpia lu sendiri sini itu menurunnya drastis banget apa enggak? Kalau semenjak, jadi kalau soal cerita kulit lumpia kan dulu saya sempat manual. Nah yang pakai tangan ya? Iya, yang pakai tangan yang gini-gini, pegel badan semuanya. Udah nggak tidur lagi. Kalau sekarang kan berarti setelah ke Jakarta, saya ada niatan gini. Saya nggak mau nih di ibu kota, kayak gitu. Makanya saya di sana ngumpulin modal. Setelah pulang dari Jakarta, seenak-enaknya kerja itu ya usaha sendiri. Betul banget. Serius itu bener. Soalnya saya kan di Senen, nggak tidur tiap hari, tiap malam nggak. Saya jam terbangnya itu berarti di sono jam 12 malam, selesai itu jam 7 pagi. Sedangkan di Jakarta kan tahu sendiri panasnya kayak mana bisa buat istirahat ya gak bisa. Giliran malam mau istirahat nyamuk banyak bener. Makanya kan balik langsung udahlah spekulasi. Toh dulu masih ada langganan kan yang mau kan. Akhirnya saya spekulasi beli mesin. Sebenarnya belum mesin yang saya pakai sekarang ini. Kalau kemarin pulang dari Jakarta karena minim modal, ya bener itu mau usaha takut jalan nggak apalagi lagi kayak gini kan. Benar. Akhirnya saya beli mesin tuh secondan tuh, lumayan juga, hampir 70-an lah. Lumayan dia. Iya. Gila. Nah setelah jalan 2-3 bulan kok orderan makin naik kayak gitu kan. Akhirnya karena mesin yang lama itu kurang mumpuni di kecepatan, nggak bisa ngejar jam tayang. Soalnya saya kan
jam tayangnya lumayan ya. Iya. Akhirnya saya spekulasi yang lama gak jual, beli lagi. Upgrade. Yang mesin ini nih paling top. Berarti untuk sekarang ini per hari bisa nyampe berapa quantity? Berarti kurang lebih ya, ini bicara sepi atau rame atau sedang? Ya ini pertama mungkin ya dibahas semua aja ya. Iya. Kalau lagi rame berapa, kalau gini berapa itu per hari? Ya paling kalau sepi sih paling ya bisa 25.000. 25.000? Iya, 25.000 bungkus. Wah gila ya. Iya. Nanti 25.000. Itu aja kalau misalkan, Itu paling sepi. iya misalkan kita kali aja ya, misalkan berapa harga jualnya? Iya, standarnya sih 2.000 sih. Nah 2000 kayak 25.000 udah 50 J anjay. Ini apa gue ganti sahabat lumpia ya? Jangan. Nanti saya banyak saingan. Gue tadi kaos itu dapat 50 J itu udah wah lumayan ya. Ribuan juga gitu. Iya, ya kurang lebihnya seperti itulah. Itu paling sepi ya. Paling sepi, Paling paling sepi. Kalau paling rame. Iya bisa sampai 100 sampai 150.000 sih. Wah Itu paling rame. gila. Nah itu berarti kan lu udah bisa produksi segitu ya. Apakah dalam produksi hari ini langsung kejual semua atau mungkin lu simpan apa gimana itu? Ya kalau saya kan pengennya kan produk saya fresh terus. Jadi sebisa mungkin ya bikin hari ini besok buat jual. Kayak gitu. Oh, berarti intinya produk hari ini dijual besok, besok bikin lagi gitu ya? Iya. Jadi nggak ada yang disimpan ya? Continue terus, nggak ada. Kalau misalkan ada lebihan itu? Kalau ada lebihan kita biasanya tak kasihin aja. Semisal pesen nih, Mas saya pesen 5.000 bungkus. Cuman aduh Pak kelebihan nih 2.000 bungkus. Ya udah kirim aja, siapa tahu besok laku. Kayak gitu. Oh gitu, jadi emang benar-benar stok dihabisin ya, jadi benar-benar Iya, fresh nggak kayak ini ya. Wah Nggak ada sisa. iya ini mantep sih. Jadi ini ya yang bisa gua ambil di sini kan pertama mental untuk usaha itu emang beda ya. Iya. Kalau sekarang jujur aja kan kalau anak-anak zaman sekarang mentalnya itu kan kalau dia pegang duit dikit pasti dialihkannya ke gaya hidup ya. Entah itu beli motor, mobil atau apa ya. Tapi ini kepikiran buat beli alat usaha itu. Itu kan emang benar-benar mindsetnya udah beda gitu. Beda, benar-benar beda. Jadi setelah saya menikah itu saya merasakan sebenarnya itu kalau menurut saya pribadi ya Pak. Saya kan banyak relasi. Iya. Relasi saya juga jauh-jauh. Saya juga jujur aja tuh dari dulu saya tuh sukanya sama orang yang lebih tua dari saya. Kalau sama yang lebih muda saya kurang suka buat bicara ngobrol. Oh jadi biar sharing ilmu. Iya, sharing ilmu, cari ilmunya terus, gali terus kayak gitu loh. Nah, jadi kalau orang-orang sekitar saya itu bilang tuh nggak ada yang namanya masa-masa lajang itu sukses. Toh andai kata itu sukses, biasanya itu warisan. Wah bener. Kalau nggak warisan paling cuma buat berapa tahun sih kayak gitu doang. Beda sama orang kalau udah berumah tangga. Iya. Udah ada yang stop jangan kayak gitulah. Itu juga karena kalau kita dulu ya, gue juga ngerasain ya, kayak yang lu bilang tadi ya, pas gue buka usaha dulu masih lajang, kita malah kenceng-kencengnya. Iya. Ya kita ya punya uang dikit, gue nggak mikir kemana-mana, udah buat hobi, aktif motor, ya kan. Terus sempat lah beberapa buat alat juga gitu kan. Cuma ya untuk savingnya nggak seketat itu ya. Lah kalau udah berkeluarga udah beda. Beda. Ibaratnya kalau pas lajang, lu punya uang segini, nih buat misal buat motor atau buat touring gitu ya. Iya. Besok gua nggak makan, nggak masalah kayak gitu ya. benar. Cuma kalau sekarang, gue mikir kalau gue nggak makan, gimana anak istri gitu kan. Iya benar. kan? Bener banget. Ya makanya kadang kayak sekarang gue juga mau touring, mikir dulu, gua ada lebihan nggak nih buat istri itu kan. Gitu. Ini sih gila, bener-bener ya luar biasa ya. Jadi ini berarti pas lu awal mulai gitu ya, berarti bener-bener modal nol gitu. Modal uang sisa itu yang motor hilang itu kembalian uang dari leasing. Saya modal awal itu sedikit. Cuma bisa dikatakan 1.500.000 itu modal awal. Untuk beli alat kompor segala macam. Plus ngontrak pun saya dulu masih bulanan Pak, nggak tahunan. Nggak berani saya. Iya. Berarti emang gini tetap gini apa setiap mau buka usaha tapi tetap harus butuh modal yang entah. Iya benar. Soalnya kan ada ya kayak misalkan contoh motivator yang bilang buka usaha tanpa modal itu pasti bullshit ya. Bullshit, benar-benar bullshit. Nggak ada. Yang sekarang gini aja, kepercayaan aja itu udah modal. Nah, betul. Perasaan mental gitu Iya, kan. Jadi kalau dibilang
buka usaha nol modal itu dah pasti Enggak. win cuy. Nggak mungkin itu yang seperti itu. Iya, apalagi kalau misalkan buka usaha yang banyak dipandang orang sebelah mata gitu ya. Bener. Ini jujur aja gue masih tetap apa ya kayak nggak kepikiran kulit lumpianya cuy. Jujur aja. Soalnya gue sendiri aja yang produksi kaos mungkin bisa dibilang sedikit sedikit branded gitu lah, Iya, sedikit keren aja gitu. Gue pas buka di rumah banyak yang ngecengin cuy. Asli banyak yang bilang kayak gini. Lu ngapain lu bikin usaha bikin kaos di rumah? Emang siapa yang mau bikin kaos di desa gitu tuh? Iya, benar. Karena gue dapat gitu langsung awal kena mental sempet kan kayak iya juga ya. Cuma ternyata lama kelamaan ya ada juga yang Ada. sekarang gitu loh. Iya, soalnya kalau yang namanya sekarang itu kan, ya bener, jaringannya diperluas. Iya. Kayak saya pun dulu waktu awalan itu cuma stuck di Purwokerto aja. Nah, setelah Purwokerto saya kuasai, saya merambat ke Purbalingga. Meluas. Iya, terus meluas. Nah, alhamdulillah saya tuh kemarin nyampe Tasik. Nyampe Ke arah baratnya Tasik, arah timurnya itu sampai Wonogiri. Wih, gila itu dari ibaratnya Jateng ujung sana ya, Iya. ujung timur sampai barat. Iya, bener. Itu Dan banyak yang orang tanya, lah waktunya emang nyampe. Nah, balik lagi tuh ke relasi. Kayak gitu loh. Saya cuma ngantor sampai Rawalu aja udah selesai. Dekat kan dari sini ke Rawalu cuma berapa kilo sih? Iya benar-benar. Berarti emang gini, jadi kunci usaha itu selain modal terus tekun, Iya. mental, juga relasi ya. Relasi. Iya, jadi kalau misalnya kita punya usaha tapi nggak punya relasi sama aja bohong ya. Bohong, bener-bener bohong. Udah stuck di situ aja nggak bisa melebar ya. Iya, ya kayak saya pun bukan cuma di bidang kulit lumpia aja, kayak saya bakso-bakso juga saya. Pokoknya sekarang setelah menikah, apa yang bisa dicari untung, ambil jual. Bener. Waduh udah nggak mikir gengsi. Enggak ada gengsi Pak, yang penting saya nggak nyuri aja. Ya betul. Yang penting halal cuy. Iya benar. Benar-benar. Jadi dari awal istilah kayak awal mungkin kulit lumpia bisa merambat ke yang lain. Iya benar. Sama bener. Kayak gue juga sama sih kayak misalkan dari awal sablon bikin kaos bisa sampai ngejual kaos, Iya. jaket segala macam, akhirnya melebar ya. Iya Bang. Ini sih ya. Jadi buat teman-teman ya kalau yang mau usaha itu jangan gengsi cuy. Jangan Yang mau gengsi. lihat peluang apapun hajar. Hajar, yang penting jual. Jualan. Ini sih mantep banget sih ya. Gini nih, balik lagi dulu. Seperti cerita gue kan, kayak dulu gue aja pernah diceng-cengin gitu loh ya. Nah, lu pernah nggak itu pas mau buka usaha lumpia diceng-cengin kayak, wah lu aku usaha kulit lumpia gitu loh. Bahkan saya itu nggak ada support dari keluarga. Nggak ada support sama sekali dari keluarga. Cuman dulu saya punya pacar yang niatnya mau saya nikahin itu yang pertama. Dia tuh support. Iya. Ayo semangat, masa mau ikut orang terus gitu kan. Nah, akhirnya ya udahlah saya usaha. Orang tua bilang gini, ngapain usaha kayak gitu? Mana ada duit? Kamu kan basicnya dulu kan saya di Korean food kan. Chef, saya dulu sempat masak tuh. Wah. Makanya saya juga heran, kenapa saya kok bisa jadi di kulit lumpia kayak gitu kan. Cuman teman ngajakin ya ngapain enggak kayak gitu kan. Nah setelah dijalanin kayak gitu orang tua nggak support, bahkan orang tua tuh nggak mau bantuin. Ya udah saya modal nekat aja. Dengan modal uang 1.500.000. Dari 1.500.000 ya, jadi ratusan sekarang. Ratusan juta. Itu sih yang gila banget sih. Tapi emang jujur aja, dulu gue pun sama bro, nggak ada support asli. Apalagi gini ya, kalau background gue itu kan bokap udah nggak ada ya, jadi cuma ibu doang, ibu. Terus kakak gue juga dulu nggak ada pas gue kelas 3 pas ujian, kakak gue nggak ada. Nah yang tadinya gue mau kuliah di BNK gue, akhirnya kan nggak jadi kuliah nih. Nah akhirnya terus gue kerja juga. Begitu kerja, gue sama pikiran kayak gitu loh, kayak gue aja nggak cocok kerja sama orang gitu karena gimana ya, kadang kita kerja sama orang mau kita ngoyo kayak apa mungkin bayarnya tetap kan. Nah, kita nggak bisa milih lah ya bayar. Jadi gue pikiran buka usaha sama, gue juga bilang sama orang tua mau bikin usaha cuma minta modal lah gitu minta modal ya. Enggak ada, nggak dikasih itu. Akhirnya gue kerja setahun lebih, setelah 1 tahun setengah. Gue dulu ngumpulin modal 5 juta. Gue ngumpulin 5 juta,
untuk beli alat sablon yang ya ala kadarnya lah, yang penting bisa bikin kaos Jalan dulu lah, gitu jalan kan. dulu. Terus gue gak bilang sama orang tua, asli. Jadi hari Sabtu gue masih kerja ya di Purwokerto kan kerjanya kan. Terus sore pulang, Minggu pasti di rumah, orang tua ke rumah itu kan. Senin gue gak berangkat, gue udah beli alat sablon gak berangkat gitu. Dan gue belum ada orderan kan, gue masih nyoba sablon aja lah buat promosi gitu. Lalu juga bilang kayak gitu cuy, sama kayaknya tuh. Lu ngapain lu udah enak kerja, ya udah dapat Bayaran gaji lumayan. lumayan, ngapain lu kayak gini? Iya, mungkin karena kita juga ada kesamaan kayaknya. Iya, Saya juga kan orang tua sempat pisah itu umur 4 tahun. iya, kalau gue 3 tahun. Dan iya Pak, sama akhirnya gini, pas titik balik ibu gua dukung, jadi itu mungkin ada sekitar hampir 1 tahun tuh. Gua hampir 1 tahun. Jadi ya namanya pas gua awal-awal itu ya, itu sama udah tudor gitu loh, ketemu temen nawarin gitu ya. Gua bikin kaos, paling kadang sebulan ada sebulan enggak itu ya, awal-awal seperti itu. Nah begitu pas terakhir gua itu pas kalau nggak salah bulan-bulan Agustus September, Iya. gua ada tawaran event clothingan di Yogyakarta. Nah awal itu tipenya gue di situ. Nah untuk ikut clothingan otomatis kan kita harus bawa stok barang kan. Iya, benar. Otomatis modal dong. Modal, iya. Modal. Kita mau bawa sedikit nggak mungkin kan. Harus bawa banyak. Kalau bawa banyak modalnya gede. Gede. Nah gua ada modal dulu kalau nggak salah cuma sekitar 1 juta atau 2 juta lah. Cuma bisa buat bikin sekitar 50 kaosan. Kurang otomatis ya buat event gitu kan nanggung banget. Nanggung. Gue pinjem ke orang tua, sama nggak dikasih, gitu loh, nggak dikasih. Akhirnya gue gade motor, serius, motor efeknya itu. Iya. Gue gade ke temen ya, kena 4 juta. 4 juta. 4 juta, gue ada sekitar 1,5 juta, 2 juta lah. Gue buat beli bahan itu 5 juta. Gue produksi sama temen gue, lemburan, dadat, gue berangkat. Gue bilang sama temen gue, nah lu bayar, gue bayar ntar ya. Kalau misalkan event udah selesai, kita lihat berapa, kita sharing. Oke. Hari kita berangkat ke sana. Di sana eventnya itu cuma 2 hari 3 malam. Iya. 2 hari 3 malam. Gue bawa total sekitar 150 pieces-an. Akhirnya gue bawa ke sana. Dan stand kan bayar juga nih. Iya, ya. Gue minta kepada dia, gue bayar di akhir ya. Karena boleh, alhamdulillahnya boleh. Ada yang buka stand di sana. Hari pertama gue cuma terjual 10 pieces. Bilang nggak lu? Iya. Gue udah pikir gimana caranya ya? Wah gimana? Gue sama temen gue udah bilang, dah jual lu aja, yang penting balik modal ya. Terus gue nggak bisa dong. Iya, benar namanya nggak bisa. Iya. Terus akhirnya pas hari terakhir itu kan cuma setengah hari. Jadi pokoknya jam 12 itu udah bubar, udah selesai. Setengah hari. Gue buka stand kesiangan waktu itu. Jujur aja karena gue udah mikir itu kan stres ya, nggak bisa tidur. Kesiangan gue buka jam 8 nih. Waktu udah mepet. Wah mepet banget kan. Mepet udah gue buka bismillah aja. Tapi alhamdulillah jam 10 habis. Jam 10. 2 jam doang. Terakhir habis barang. Serius. Berarti 140 pieces tuh. 140 pieces. Jadi Terus itu gue akhirnya kalau tutup stand, gue bayar stand, gue ke penginapan gitu ya. Gue bayar penginapan, gue hitung sama temen gue omset di situ gue ada sekitar 15-16 di situ kan. Nah, hampir setengahnya sendiri. itu kan udah habis, udah kayak gitu. Akhirnya gue bagi temen gue, lu kasih lu kalau nggak salah gue kasih 1 atau 1,5 kan. Gue kasih der, terus gue balik, gue tebus motor, terus gue kasih ke orang tua dong. Udah dipotong modal segala macem. Nah ada lebihan gue kasih orang tua. Nih, itu gue kasih. Lu kalau nggak salah gue inget kita 2 juta gue kasih. Pancingan Iya, kepercayaan. Karena kaget kan, dapat uang dari mana gitu loh. Iya, dia tuh kan ini bukan jualan kaos, ini berjualan jualan kaos. Akhirnya, alhamdulillahnya laku semua. Dapat sekian juta, ini buat ibu sekian. Di situ udah mulai langsung di support. Iya benar. Nah, akhirnya setelah disupport ya udah naik gitu. Cuma sayang kok antum COVID. Itu udah anjay. Ya berarti kalau situ keantem COVID KO. Kalau saya enggak. Nah itu. Iya karena ya beda-beda pasar. Iya benar. Basicnya beda. Iya kalau kan dulu gue emang ngincernya mungkin gue nggak kepikiran ada COVID ya. Jadi gue strateginya itu gue ngincer komunitas. Iya benar. Karena komunitas kan sekali event itu Lumayan. ratusan kan. Iya benar. Itu jadi kita nggak perlu cari banyak-banyak. Yang penting 1 bulan dapat event aja udah ribuan. Iya benar. Gitu loh. Cuma karena begitu COVID
lockdown, Iya. sekarang komunitas mati. Ya udah kita ikut-ikutan gitu loh. Itu mungkin salah gue strategi karena gue nggak pengen ada covid lah ya. Iya bener, nggak ada dulu harusnya. Iya gitu. Dan ternyata Cuk, ini benar-benar kuit lumpia nyampe ratusan itu gue yang masih. Sampai sekarang. Wah gila sih. Gimana sih bisa dikatakan 8 tahun itu libur setahun. Nah gitu cuma libur setahun, terus sekarang omsetnya udah gila-gilaan, anjir. Tapi gini cuy, kan biasanya kalau orang yang udah apa namanya ya, udah pegang uang banyak, pasti foya-foya dong. Biasanya Iya, lapor segala biasanya macam. seperti itu. Kok lu enggak gitu dong? Kalau sekarang iya balik lagi itu nggak ada yang namanya lajang itu bisa sukses. Iya. Makanya setelah nikah saya mikirin tuh buat masa-masa tua saya mana yang penting kayak gitu loh. Seperti investasi. Kalau saya investasi nggak di handphone, nggak di mana sih. Saya lebih ke tanah, ke rumah kayak gitu. Iya sih. Dan ya hasil yang masih utuh dari dulu sampai sekarang yang benar-benar nggak kecolek Iya. itu cuma rumah. Wah. Ya alhamdulillah kayak sekarang itu bisa ya kalau tanah ya adalah kayak gitu. Wah itu sih yang nih keren ya mentalnya ya. Beda ya kadang ya mental yang udah emang mental pengusaha sama yang belum ya. Kalau yang belum udah pasti punya uang dikit, lah Iya. kayak baru. Iya benar. Kalau masih ngikutin gaya-gaya kayak gitu kayaknya nggak bisa deh. Udah nggak bisa. Apalagi saat-saat yang kayak gini genting kan soal perekonomian benar-benar nggak bisa. Nah jadi untuk yang kalian mungkin yang udah mulai usaha itu ya mungkin gaya hidup kurangi, Iya benar. kurang gaya hidup. Kebutuhan tuh oke lah ya, kebutuhan coba gaya hidup kurangi gitu ya. Lebih ke invest atau ke produksi. Bener. Kalau sekarang itu utamakan kebutuhan. Nah bener daripada gaya hidup. Iya. Nah, terus gini bro, kan nggak lah, apa namanya kayak jujur aja banyak yang mencoba usaha. Contoh kayak temen gua ada yang bermulai usaha, belum ada setahun tutup, belum ada baru berapa bulan katanya bangkrut tutup. Iya benar. Itu kalau menurut lu gitu ya, apa dia bisa gagal gitu cuy ya? Jadi kalau yang orang gagal-gagal seperti itu kan balik lagi ke mental. Dia orang punya mental nggak, ada pondasi mental nggak dari kecil. Ya maaf nih, kebanyakan orang sukses itu malah justru terlahir dari ya maaf keluarga broken home. Ah iya karena mentalnya kan. Mentalnya udah dari kecil, tapi broken home yang jadi itu bukan yang ketemunya sama orang-orang yang nggak benar tuh. Banyak kan yang broken home nggak benar akhirnya pada di jalan jadi ya, maaf nih tanda kutip jadi preman lah, jadi malik, maaf tuh. Iya. Banyak bukannya lagi menyudutkan tuh enggak, cuma kan kadang lingkungan lah yang mendidik, yang membentuk itu lingkungan. Iya. Kayak gitu loh. Kalau saya kan dari dulu emang udah mental. Iya. Berarti emang tetap ya kalau misalkan untuk usaha mental tetap ya. Tetap mental. Iya, mental juga. Terus juga kita mungkin jangan langsung berpuas diri gitu ya. Mungkin karena kadang ini banyak juga yang buka usaha ya ibaratnya. Dia baru dapat contoh katakanlah mungkin omset 10 juta nih per bulan. Dia udah langsung kasih bangga. Terus gak menerima ada mungkin saran, wah ini lu kurang ini. Ah enggak bodo amat. Itu ada ya seperti itu kan ya. Iya ada. Ya, berarti itu memang harus dibuang ya. Dibuang. Saya dulu juga pakai, makanya saya sempat gulung tikar. Sempet jumawa waktu ya. Iya, saya dulu sempat seperti itu. Iya. Kalau diomongin orang yang ya lebih bisa dikatakan lah ekonominya lebih di bawah dari kita nggak pakai. Padahal sekarang ekonomi itu bukan patokan, tapi ya itu relasi, lingkungan, ilmu kayak gitu loh. Kadang banyak orang yang yang kaya itu ilmunya kurang, Nah, sopan santunnya kurang. betul bang, bosku. Wah ini sih jujur aja, gue masih ternyata gilanya tuh wah ternyata dari kulit lumpia aja gitu ya, itu bisa menghasilkan ratusan juta. Iya benar, mantep banget ya. Jadi ya mungkin sekarang gini ya, kalau dipikir lagi ya, kalau lu itu dulu masih kerja, gue nggak bisa nyampe sekarang ya kayak gini ya. Nggak bisa stuck di situ saja. Iya, mungkin mentok ya saya jadi kepala cabang udah di situ. Nggak mungkin saya punya restoran itu, nggak bakal mungkin. Nah ini jelas nggak bakal mungkin kan, apalagi dapat ratusan kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah itu enaknya usaha kita bisa dapat lebih banyak lagi. Iya, jadi kita mau lebih capek ya lebih banyak hasilnya. Benar. Terus kayak jam kerja pun kita juga bisa diatur sendiri. Fleksibel. Iya, cuman ya kita kalau usaha itu usahakan ya jangan semaunya sendiri, kayak ada orderan kita tolak, ada orderan kita
nggak mau, jangan seperti itu, mau seberapa banyak pun kita ambil aja. Karena kadang dari hal yang sedikit itu nanti tambah banyak loh. Iya, yang penting masih masuk gitu ya. Iya, benar. Nah, gini bro, terus gini, kalau mungkin misalkan ada yang nonton gini ya, terus Iya. pengen buka usaha ya, ada saran nggak nih? Ada. Gimana sarannya itu? Sarannya itu yang pertama, kalau bisa kita cari support orang tua dulu. Itu paling penting sebenarnya, itu support orang tua. Mental dibentuk. Orang tua mental. Nah, harus jujur juga tuh. Betul, itu usaha mah harus jujur ya. Jujur. Ada yang misalkan nggak jujur ya langsung ambruk ya. Iya, apalagi kalau sistem kayak kita kan, kalau saya pribadi kan di pasar tuh. Sistemnya itu kan nitip. Kalau kita nggak jujur, otomatis yang di pasar juga nggak mau kan. Sewa ya. Iya, akhirnya besok kita kirim barang lagi, nggak mau mas lah gitu kan. Wah, jujur, kepercayaan itu susah, itu mahal itu. Iya, itu yang pondasi paling penting. Paling ya. penting. Bahkan untuk sekarang pun banyak orang yang saya kecewakan, saya bohongin untuk mengambil rasa hati mereka buat percaya lagi sama saya, belum bisa sepenuhnya. Iya, udah kalau udah kecewa udah susah. Iya, makanya kayak gitu. Coba deh kalau buat usaha, mau buka usaha itu yang penting ya. Mungkin kalau misalnya kayak nggak perlu modal gede ya, modal uang itu nggak perlu gede, yang Nggak penting perlu. mental. Mental, Gitu ya. Wah, gila sih ini dari usaha mental ya, mental yang kuat bisa nyampe ratusan juta cuy. Gila, dalam waktu 8 tahun berarti. Iya, berarti ya 8 tahun. Keren banget sih, Riz. Thank you banget ya bos ya. Ya, siap. Udah. Terima kasih. Nah, ngobrol-ngobrol kayak gini. Wah, bentar ini gua ada ini. Makanya. Ini gua ada merchandise bro. Wih. Dari gua bisa dibuka silakan. Gua mau dicek. Terima kasih. Terima kasih ngerepotin malah daun. Enggak, ini juga gue ya. Supaya kita ada terima kasih ya udah mau diajak ngobrol. Wih, mantep. Kalau Mantep nih. salah satu produksi kita ya. Dan ini juga kita kan bahan kita cek sendiri ya. Kita ini buat langsung dari nol bro. Jadi enggak kita beli kaos-kaosnya itu enggak. Jadi kita beli bahannya sendiri. Bahan sendiri. Kita potong, kita sablon dan kita jahit. Jadi Iya. kita bisa atur kualitas kita. Karena kalau misalkan nyandem. iya, kadang kalau kita misalkan beli yang kaos udah jadi, karena kalau di toko A kosong pindah toko B itu udah pasti beda. Iya, betul. Iya kan, udah beda ukurannya, beda kualitasnya. Iya. Jadi kita bikin full semua dari nol bosku. Mantap nih. Terima kasih banyak nih. Siap. Itu juga terima kasih banget udah mau dijak ngobrol gini ya. Siap. Jadi gitu ya bosku ya, thank you banget yang udah nonton, udah like, udah komen, thank you banget. Gue doakan kalian sehat selalu, udah lancar terus sedikitnya. Oke, amin ya rabbal alamin. See you next video. Bye. Thank you bro. Iya, sama-sama, Pak.